Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah video part 2 atau video lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya tentang penentuan harga monopoli, indeks Lerner, dan juga indeks Herfindahl. Nah, di subbab atau pembahasan kali ini kita akan membahas tentang gaming dan strategic decisions. Apa itu game? Game itu adalah situasi di mana pemain atau peserta membuat keputusan strategis yang mempertimbangkan tindakan respon masing-masing pemain. Nah, di sini tuh yang di-highlight adalah keputusan strategis. Apa sih keputusan strategis? Itu keputusan yang menghasilkan payoff atau nilai reward yang paling besar bagi pemainnya. Selanjutnya, apa sih strategi? Strategi itu aturan atau rencana aksi untuk bermain game. Jadi strategi itu kayak kita nih memikirkan cara gimana paling efektif lah dalam bermain game itu. Nah, ketika kita menemukan cara yang benar-benar paling efektif, itu tuh namanya optimal strategi. Jadi, optimal di sini tuh karena ketika menerapkan strategi ini, dia akan mendapatkan payoff yang paling maksimal. Oke, selanjutnya adalah jenis game. Jenis game itu ada dua, ada cooperative game dan ada non-cooperative game. Di mana sih perbedaannya? Perbedaannya tuh ada di negosiasi. Intinya ada di negosiasi. Jadi di cooperative game, itu tuh memungkinkan adanya negosiasi. Sedangkan di non-cooperative game, itu tuh tidak memungkinkan sama sekali adanya negosiasi. Contoh dari cooperative game itu adalah tawar-menawar yang dilakukan pembeli dan penjual di pasar gitu kan. Jadi mereka masih ada common ground-nya lah, pengen dapat harga segini tuh masih ada kemungkinan bisa naik, bisa turun gitu. Dan mereka saling mengutarakan pendapat tentang itu masih memungkinkan terjadinya negosiasi. Sedangkan di non-kooperatif, mereka ini benar-benar tidak mungkin untuk melakukan negosiasi. Contohnya adalah dua perusahaan yang rival, yang saling bersaing. Jadi, kan mereka tentunya sifat perusahaan ingin memberikan keuntungan maksimal pada perusahaan mereka kan. Makanya kedua perusahaan itu akan bersifat saling menyalip, saling menjegal, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan maksimal gitu kan. Oke, terus, nah dalam memainkan game ini ada beberapa kategori strategi yang dikenal gitu. Yang pertama ada dominan strategi. Dominan strategi itu adalah strategi optimal bagi seorang pemain apapun yang dilakukan lawan. Jadi intinya mau lawan tuh kayak gimana pun pilihannya, aku tuh udah punya opsi yang jelas banget bakal menguntungkan buatku tanpa peduli lawan tuh milih apa. Jadi mau lawan milih A, milih B, milih C, aku tuh pilihanku tetap karena ntar di akhir kombinasi payoff-nya itu tetap menguntungkan buatku kalau aku milih pilihan yang termasuk dominan strategi ini. Nah, contohnya adalah bayangin ada perusahaan A dan perusahaan B. Mereka tuh saling bersaing dan mempertimbangkan apakah mereka akan melakukan melakukan kampanye iklan. Nah, setiap keputusannya itu dipengaruhi juga oleh keputusan kompetitor. Jadi, maksudnya kedua perusahaan ini saling mempengaruhi lah satu sama lain. Nah, kita bisa lihat penjelasannya tuh di matriks ini. Matriks perusahaan A dan perusahaan B. Di sini ada keputusan mereka apakah akan ngiklan atau nggak ngiklan gitu. Nah, di matriks ini payoff yang didapatkan dari perusahaan A itu digambarkan dengan angka yang ada di kiri. Oke. Nah, ketika kita sekarang akan melihat dari perspektif perusahaan A ya. Jadi, ketika perusahaan A itu memutuskan untuk ngiklan, kira-kira payoff yang mereka dapatin berapa sih ketika mereka memutuskan untuk ngiklan dan perusahaan B memutuskan untuk iklan juga, payoff yang mereka dapat itu 10. Sedangkan kalau B itu nggak ngiklan, maka mereka akan mendapatkan, perusahaan A akan mendapatkan payoff sebanyak 15. Berarti kombinasi payoff-nya, kalau mereka tuh ngiklan aja, itu 10 sama 15. Nah, kalau mereka nggak ngiklan, kombinasi payoff-nya cuma 6 sama 10. Nah, tentunya dari kedua angka ini, bakal lebih worth it kan bagi mereka untuk ngiklan aja, mau respon BK apapun ya udah aku ngiklan aja, itu bakal lebih menguntungkan buat perusahaan A. Oke, jadi untuk perusahaan B juga sama di sini, ketika mereka memutuskan ngiklan aja,
ketika mereka mau satu iklan, ini kan, nah mereka tuh mendapatkan kombinasinya tuh 5 sama 8. 5 sama 8. Ketika mereka tidak memutuskan untuk ngiklan, maka payoff yang mereka punya cuma 0 sama 2. Ya meskipun mereka tuh nggak lebih untung dari A, tapi paling tidak kalau mereka ngiklan, mereka tuh akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada ketika mereka nggak ngiklan. Makanya ini yang disebut sebagai dominant strategi. Jadi si A mau B itu ngiklan atau nggak ngiklan, dia akan tetap ngiklan. Nah si B juga mau A-nya ngiklan atau nggak ngiklan, dia akan tetap ngiklan. Oke, selanjutnya. Nah, bisa aja suatu game itu nggak ada strategi dominan. Bahkan kebanyakan kondisi ini kan cukup umum kan di kondisi dunia nyata kan, di oligopoli. Itu tuh tidak banyak ditemui adanya dominan strategi gitu. Contohnya ada di matrix ini. Jadi matrix ini tuh mirip lah sama yang sebelumnya, cuma di bagian reward ketika keduanya tidak advertise itu tuh jauh lebih besar. Nah, akibatnya apa? Kalau kita lihat kombinasinya, ketika firm A memutuskan untuk mungkin aku mendapat dominan strategi di ketika aku advertise. Kombinasinya adalah 10 dan 15. Ketika mereka nggak ngiklan, nah itunya kombinasinya 6 sama 20. Sekarang udah nggak terlalu jelas nih. Kira-kira, si A berpikir nih kayaknya, kalau ini udah nggak terlalu jelas kayak sebelumnya, jadi ketika dia memutuskan untuk ngiklan, keuntungannya memang tetap 10 sama 15, tapi ketika dia tidak ngiklan dan B tidak ngiklan, keuntungannya tuh jauh lebih besar bagi dia. Jadi dia udah nggak punya dominan strategi lagi. Tapi untuk B, karena mereka ini masih sama ininya, payoff-nya, jadi si B itu tetap punya dominan strategi untuk advertise di sini. Nah, makanya si B ini udah pasti akan memilih untuk advertise. Nah, dari mempertimbangkan pilihan B untuk advertise ini, maka si A, meskipun mereka ini kondisinya dalam bersamaan ya, jadi nggak bisa menunggu salah satu milih dulu baru kita milih tuh nggak bisa. Jadi kondisi ini terjadi secara bersamaan. Nah, ketika B, kita udah tahu nih si B bakal kemungkinan besar bakal memilih advertise, maka si A akan memilih advertise juga untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Tuh. Oke. Selanjutnya, apa sih Nash equilibrium ini? Nash equilibrium ini adalah kondisi ketika semua pihak tuh puas terhadap pilihan mereka setelah mempertimbangkan opsi apa yang dipilih pihak lain. Nah, Nash equilibrium ini salah satu cirinya adalah salah satu pihak itu nggak akan bisa membuat kondisinya lebih baik tanpa melibatkan pilihan pihak lain. Jadi mungkin nanti ketika udah ada matriksnya bakal lebih jelas apa yang aku maksud gitu kan. Jadi intinya kalau mau dipahamin itu si Nash equilibrium itu lebih ke masih strategi aja. Jadi belum eksekusi. Kalau si dominan strategi kan kita udah tahu, kita ada strategi ini dan eksekusi kita tuh juga bakal itu gitu kan. Nah kalau Nash equilibrium ini tuh lebih abstrak gitu. Karena kemungkinannya tuh lebih banyak. Oke. Jadi untuk eksekusinya tuh lebih membutuhkan pertimbangan lebih dalam daripada dominan strategi. Oke. Nah, Nash equilibrium itu muncul di kondisi ini. Dua perusahaan serial menghadapi pasar di mana dua jenis serial baru dapat diperkenalkan asalkan masing-masing jenis diperkenalkan oleh hanya satu perusahaan. Masalah pilihan produk. Pasar untuk satu produsen sereal renyah, pasar untuk satu produsen sereal manis, dan setiap perusahaan itu hanya
bisa menghasilkan satu produk serial. Nah, dan keduanya bersifat tidak kooperatif. Nah, kita lihat ininya, matriksnya. Lalu kita coba tentukanlah kira-kira di mana sih equilibrium dari kondisi ini. Kan kondisi ini udah jelas nih, ini nggak akan sama kayak kondisi yang dominan strategi tadi, karena perusahaan itu nggak punya pilihan jelas gitu, pilihan yang jelas yang bakal dilakukan apapun yang terjadi itu nggak ada di sini, karena mereka pasti akan mengalami kerugian apabila tidak mempertimbangkan perusahaan lain bakal pilih apa. Oke, sekarang kita coba dari perspektif si firm A, perusahaan A. Ketika firm A itu memutuskan untuk memproduksi barang yang crispy, sereal crispy, dan si B itu memproduksi crispy, maka mereka akan mengalami kerugian, atau si firm A akan mengalami kerugian sebanyak 5 gitu payoff-nya. Sedangkan ketika ternyata si B itu milih sweet, meskipun firm A milih crispy, maka si A akan mendapatkan keuntungan sebesar 10. Oke, lalu ketika si A ini milih sweet dan si B milih crispy, maka si A akan mendapatkan payoff 10. Begitu juga di sini, kalau keduanya memilih sweet, maka akan 5. Maka di sini kombinasi si A milih crispy dan kombinasi siswa milih perusahaan A milih sweet itu tuh min 5 sama 10 sama 10,5. Nah, di sini tuh nggak ada pilihan dominan yang jelas kan, maksudnya nggak ada gitu pilihan yang mau milih ini itu bakal lebih baik dari pilihan lainnya, karena kalau kita milih crispy kita bakal mendapatkan kerugian yang lumayan gitu kan. Kalau kita milih sweet kita juga bisa dapat keuntungan di sini, dan kerugiannya tuh nggak terlalu jelek gitulah. Oke, kalau kita lihat dari firm B, ketika si A tuh memproduksi crispy, maka kira-kira firm B ini lebih baik memproduksi crispy juga atau memproduksi sweet? Pasti sweet kan, karena dia payoff-nya 10 nih. Nah, kalau firm B tahu si firm A tuh produksi sweet, kira-kira lebih baik si firm B akan produksi crispy atau sweet? Tentu crispy kan, karena biar dapat keuntungan maksimal, yaitu 10. Nah, kecenderungan untuk dua-duanya tuh milih yang maksimal ini yang disebut Nash equilibrium. Jadi inilah Nash equilibrium, di mana ini adalah output terbaik bagi keduanya. Tapi karena ini tuh kondisinya mereka tuh memutuskannya bersama-sama, jadi hampir tidak mungkin lah atau susah lah untuk mendapatkan hasil maksimal ini gitu. Nah, makanya muncullah konsep maximum strategis. Jadi maximum strategis ini intinya kalau kita nih untuk cari Nash equilibrium kan susah kalau kita nggak tahu orang lain tuh mau pilih apa. Kita hanya cuma bisa prediksi gitu kan. Nah, si maximum strategi ini jadi salah satu strategi ketika kita tuh daripada mencari keuntungan maksimal, kita tuh lebih mencari aman dengan main konservatif gitu kan, main aman dengan mencari pilihan di mana kerugiannya itu paling minimal. Jadi kita kalau menerapkan maximum strategis pada kondisi ini, kita akan memilih sweet pastinya. Kenapa? Karena kalau kita memilih crispy, ya sih kita bisa ada kemungkinan dapat return 10 ini. Kalau perusahaan lainnya milih ya sebaliknya, sweet gitu kan. Tetapi kita juga ada kemungkinan buat rugi keduanya ketika perusahaan A milih crispy, perusahaan B milih crispy. Maka kalau kita menerapkan maximum strategis, itu tuh kita bakal main aman dengan milih sweet gitu. Nah, di sini tuh kondisi lain yang menggambarkan maksimum strategi, konteksnya seperti ini. Dua perusahaan bersaing menjual perangkat lunak enkripsi file. Keduanya menggunakan standar enkripsi yang sama. File yang dienkripsi oleh satu perangkat lunak dapat dibaca oleh yang lain. Nah, ini tuh keuntungan bagi konsumen kan. Selanjutnya,
firm A memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar daripada firm B. Perusahaan A memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar. Keduanya mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam standar enkripsi baru. Oke. Nah, dalam kondisi ini, kira-kira bagi mereka nih bakal menguntungkan nggak? Lebih menguntungkan yang mana? Antara invest ataupun nggak invest gitu kan. Kalau bagi si A, tentu bisa kita lihat dia nih ini kalau dia memutuskan nggak invest, kombinasi yang dia dapat adalah 0 sama min 10. Kalau dia invest ada min 100 sama 20. Jadi kalau dia invest, iya sih dia bisa dapat kemungkinan dapat 20 gitu kan. Tapi ada kemungkinan juga dia tuh rugi 100. Kenapa bisa rugi 100 ini? Karena kalau si firm A ini memutuskan untuk invest ke standar enkripsi baru, maka akan ada dua standar yang berbeda kan. Dan hal tersebut tentunya akan membuat konsumen itu bingung gitu. Jadi ketika firm A ini mengeluarkan standar enkripsi baru tanpa firm B juga ikut, itu tuh mereka akan lebih banyak kehilangan pangsa pasar. Makanya mereka akan rugi lebih besar daripada si firm B. Nah, di sini, di kondisi ini, firm B itu memiliki strategi dominan, yaitu untuk berinvestasi apapun yang terjadi. Karena dengan kombinasi seperti ini, si firm B kalau invest tuh akan dapat payoff 10, mau si A milih apapun, dan ketika firm B itu nggak invest, dia akan nggak mendapatkan keuntungan apapun. Nah, dalam kondisi ini, Nash equilibriumnya itu ada di invest di sini. Dapatnya dari mana? Oke. Jadi intinya ketika si B itu memutuskan untuk invest, maka si A akan lebih baik buat invest juga kan, karena mendapatkan payoff 20 lebih besar dari dapat payoff-nya 10 pastinya kan. Nah, begitu juga dengan si B, ketika si B itu tahu si A itu bakal invest, maka mereka akan lebih memilih untuk invest juga karena mereka akan dapat payoff 10 daripada nggak dapat payoff sama sekali. Nah, disinilah makanya terjadi Nash equilibrium. Ini adalah best scenario buat keduanya. Tetapi si A itu kan lebih memiliki banyak something tulusnya lebih banyak kan. Kalau ternyata si B ini bersikap tidak rasional gitu, atau kurang terinformasi bahwa ternyata si A tuh pengennya invest, tapi si B itu malah nggak paham dan dia akhirnya nggak invest gitu kan. Nah, si A akan mengalami kerugian yang sangat besar, itu 100. Nah, makanya kalau kita menerapkan maximum strategis, itu tuh si firm A harusnya tuh don't invest. Karena di sini mau si firm B milih apapun, kerugiannya tuh nggak akan lebih besar daripada ketika si firm A milih invest dan si firm B milih nggak invest gitu. Jadi intinya kalau maksimum strategi itu hanyalah pilihan mana sih yang meminimalkan kerugian dari yang akan didapatkan apabila memilih pilihan lain gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma itu situasi yang sangat umum terjadi di kondisi oligopoli atau duopoli lah. Nah, intinya prisoner's dilemma itu situasi di mana setiap pemain mengadopsi strategi dominannya, tetapi mereka tuh bisa lebih baik kalau kerjasama. Kita lihat matriks ini kan. Oke, jadi prisoner's dilemma tuh matriksnya seperti ini dan konteksnya nama dilema berasal dari kasus dua orang yang ditangkap karena dicurigai melakukan kejahatan.
Keduanya harus memutuskan secara terpisah apakah akan mengakui kejahatan. Jika seorang napi mengaku, ia akan menerima hukuman lebih ringan dan napi lainnya akan menerima hukuman lebih berat. Tetapi jika tidak ada yang mengaku, hukumannya akan lebih ringan daripada jika keduanya mengaku. Ini. Nah, di sini tuh sebenarnya tiap prisoner itu memiliki strategi dominan. Itu mereka tuh punya strategi yang sebenarnya paling aman untuk dipilih lah. Atau udah jelas, kira-kira kalau pihak lain mau milih apapun, aku milih strategi ini tuh paling oke lah udah. Nah, di sini tuh strateginya adalah confess. Jadi ketika prisoner A memilih untuk confess kan, dan prisoner B itu memilih untuk confess juga, maka si prisoner A akan mendapatkan hukuman 5 tahun. Nah, ketika prisoner A memutuskan untuk confess dan tahu si prisoner B itu nggak confess, jadi kalau prisoner A tuh tahu kalau si prisoner B akan confess atau mempertimbangkan lah kira-kira si prisoner B itu bakal confess. Ini equilibrium jadinya. Jadi pilihan. Jadi ketika prisoner A ini strategi dominannya apa sih? Yaitu dengan confess. Kenapa confess? Nah, ketika dia confess, maka kombinasinya itu adalah min 5 sama 1. Kalau dia nggak confess, dia akan mendapatkan min 10 dan min 2. Tentunya ini tuh bakal jadi pilihan yang lebih baik gitu kan. Confess bakal jadi pilihan lebih baik karena dia nggak akan ada kemungkinan dia itu kena 10 tahun penjara. Dan tentunya di penjara 1 tahun pasti lebih baik lah daripada di penjara 2 tahun gitu kan. Nah, si B juga sama karena ini kan identik kan matriksnya. Jadi si B juga punya strategi dominan untuk confess. Jadi confess ini sama-sama jadi strategi dominan, ya kan? Terus Nash equilibriumnya itu di mana? Misal nih, kita sekarang POV-nya sebagai prisoner A. Kita tahu nih, kira-kira si prisoner B itu mau confess. Kira-kira opsi mana yang lebih baik kita lakukan? Apakah kita confess juga atau kita don't confess? Tentunya kan confess juga kan? Karena kalau don't confess pasti kita dapat kerugian maksimal, itu di penjara 10 tahun. Tentu nggak mau kan? Nah, disitulah jadi opsi yang lebih baik itu ada di sini. Nah, kalau kita tahu si prisoner B ini bakal nggak confess, kira-kira kita bakal milih mana? Kita bakal milih confess juga kan di sini. Nah, sekarang kita lihat dari perspektif si prisoner B. Ketika kita tahu si A bakal confess, maka tentunya pilihan terbaiknya adalah untuk confess juga. Meskipun ketika prisoner A itu nggak confess, tentunya confess tetap jadi pilihan yang lebih baik bagi B. Nah, karena keduanya itu dapat keuntungan maksimal ketika confess dua-duanya di sini, maka ini tuh jadi Nash equilibriumnya. Kenapa ini nggak jadi Nash equilibrium? Karena ada kemungkinan kalau dia tuh bakal salah satunya tuh semacam menyimpang lah dari perjanjian ini dan confess ini dan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Maksudnya ada insentif lah, ada insentif buat berganti pilihan gitu dari sini. Sehingga kan kalau di kondisi ini mereka tuh udah nggak ada insentif untuk berubah pilihan lagi kan, karena itu udah pasti terbaik. Dan kalau di sini mereka tuh masih ada kemungkinan untuk switch untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal gitu. Maka Nash equilibriumnya tuh di sini. Nah, maximum solutionnya di mana? Maximum solution tentunya juga di confess karena mereka kan ingin meminimalkan kerugian sebanyak mungkin kan, meminimalkan kerugian sebanyak mungkin. Gimana sih maksudnya? Jadi maximum solutionnya itu di mana sih? Tentunya di sini juga. Kenapa? Karena dengan memilih confess, mereka tuh akan menghindarkan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian terburuk, yaitu 10 kena penjara 10 tahun. Jadi
dengan memilih confess tuh mereka udah menghindarkan dari kemungkinan terburuk. Jadi meskipun di penjara 5 tahun itu juga buruk, tapi paling tidak kita nggak mendapatkan worst case scenario-nya lah. Seperti itu.